Jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang Anda lihat di video sebelumnya tadi, Amin Rais mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu terjangkit penyakit yang namanya psikopati. Dan setelah saya searching, setelah saya cari-cari, ternyata penyakit psikopati itu ini, teman-teman. Wah, ini Amin Rais sudah keterlaluan sih. Ini sudah kelewatan. Tapi yang kerennya, Presiden Jokowi langsung membungkam, memberi paham, mengajari Amin Rais cara mengelola rumah sakit, cara mengobati penyakit-penyakit di masyarakat, teman-teman, atau menangani penyakit-penyakit di masyarakat dengan baik dan benar. Biar Amin Rais juga bisa mengobati dirinya sendiri gitu ya kan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Saya sudah sering menyampaikan dan bolak-balik saya sampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan, diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi baik GDP, baik income per kapitanya, dihitung. Peluangnya besar kita akan menjadi negara maju. Oleh sebab itu, 15-20 tahun ke depan ini menjadi sebuah periode yang krusial. Karena puncak bonus demografi itu berada di tahun 2030-an. Semuanya harus mengerti dulu masalah ini. Puncak bonus demografi itu ada di tahun-tahun 2030-an. Dan 68% dari penduduk kita berada di usia produktif. Ini kesempatan besar. Dan peluang itu biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara. Tidak muncul 2 kali, apalagi 3 kali. Kalau kita bisa menggunakan peluang ini, kita akan melesat masuk ke negara maju. Tapi kalau tidak, mohon maaf, negara-negara di Amerika Latin, itu tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tetapi karena tidak bisa menggunakan peluang yang ada, sampai saat ini kan juga tetap menjadi negara berkembang. Ini tidak boleh terjadi dengan negara kita Indonesia. Setuju? Setuju, Pak, setuju. Dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kunci. Sangat fundamental. Seperti tadi disampaikan Pak Menkes, pinter, tapi nggak sehat mau apa? Jangan ditepuki, nggak sehat kok. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencapai sebuah masyarakat yang sehat bagi Indonesia maju, bagi Indonesia emas. Dan peluang itu jangan dibiarkan hilang sia-sia. Karena kita tahu kita masih punya PR besar. Stunting. Ya, sudah turun. Dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Sudah turun hampir separuh. Tapi harusnya
kita mencapai paling tidak tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung, ternyata juga enggak mudah. Tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Dan juga selain stunting, yaitu kematian akibat penyakit tidak menular. Yang paling banyak adalah stroke, sampai 330-an ribu kematian per tahun akibat stroke. Kemudian juga jantung. Nah ini Amin Rais harus hati-hati ya ketika melihat video ini, jangan sampai beliau langsung stroke teman-teman. Kira-kira 300.000 kematian akibat penyakit jantung di negara kita, nomor 2. Dan yang ketiga, kanker. Inilah pekerjaan besar kita. Tetapi kita tahu puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan. Barangnya sudah datang belum ya? Sudah? USG, EKG, sudah? Kemudian juga di RSUD Kabupaten dan Kota. Saya sekarang setiap ke daerah, secara sampling saya langsung masuk ke rumah sakit. Bukan karena sakit. Masuk ke RSUD. Dengerin tuh, Min, bukan karena sakit ya kan. Presiden ini nggak sakit, Amin. Masuk ke rumah sakit milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, RSUD milik kabupaten dan kota, masuk. Saya hanya ingin memastikan bahwa ada kesiapan dari rumah sakit daerah, rumah sakit yang ada di daerah untuk menerima yang namanya CT scan, mamogram, cath lab. Beberapa yang saya masuk, barangnya sudah ada di sana. Tapi saya lihat ruangannya kadang-kadang belum mendukung. Alatnya puluhan miliar, ruangannya apa ya? Ruangannya kurang bagus lah gitu. Mestinya ruangannya bagus karena alatnya super bagus, super modern. Pak Menteri mungkin diberi contoh 1 atau 2 ruangan yang benar itu seperti apa sih. Nanti direktur rumah sakit ngelihat, oh ternyata yang benar seperti ini, yang bagus seperti ini. Dan juga RSUD di provinsi yang saya lihat juga sudah dikirim Linax, MRI. Benar, sudah? Beberapa sudah. Memang belum semuanya. Karena ini menyangkut juga persiapan SDM, persiapan anggaran kita. Saya kemarin masuk ke rumah sakit daerah di Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten Mempawah. Dirutnya ada enggak? Hadir? Tunjuk jari. Takut. Saya ini mau muji. Rumah sakitnya bagus. Dibangun dengan tata ruang yang baik. Baru nanti setelah dipuji gini tunjuk jari saya, Pak. Bagus, tata ruangnya bagus, sinar dari luar juga masuk sangat bagus. Dan yang saya harus acungi jempol, rumah sakit itu dibangun habis 200-an miliar lebih, itu semuanya dari APBD. Wow. Rumah sakitnya kalau enggak keliru, rumah sakit Rubini. Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47. 0,47. Rankingnya 147 dunia. Rankingnya seperti itu. Kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar. Oleh sebab itu perlu yang namanya rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan. Kenapa Bapeda kita hadirkan? Supaya ini nanti sambung semuanya. Ada rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana induk kesehatan, sambung nanti sampai ke daerah, semuanya sambung. Jangan sampai pusat ke utara, daerah ke selatan. Udah, itu yang perlu saya tekankan pada pagi hari ini. Semuanya harus inline, semuanya harus satu garis lurus, mana yang akan dikerjakan. Kita kerjakan rame-rame. Oleh sebab itu pagi hari ini kita ingin mengkonsolidasikan itu dan mengintegrasikan agar kerja kita bersama-sama ini menghasilkan sebuah hasil yang konkret dari persoalan-persoalan kesehatan yang kita miliki. Rencana induk bidang kesehatan akan selesai kapan, Pak Menkes? Pak Menteri yang menyampaikan loh ya, Agustus akan selesai. Itu harus menjadi pedoman nasional. Harus menjadi pedoman nasional. Baik pusat, baik daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, serta swasta. Semuanya harus sinkron, semuanya harus inline, semuanya harus seirama. Jangan berjalan sendiri-sendiri, akan tidak menghasilkan apa-apa nantinya kalau berjalan sendiri-sendiri. Saya yakin jika semua kompak berjalan, akan signifikan kemajuan di bidang kesehatan negara kita. Yang terakhir,
Kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Ini bolak-balik saya sampaikan. 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat ke luar negeri. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, ke Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 180 triliun. 180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Ini persoalan yang harus diselesaikan. Kemudian 90% bahan produksi farmasi itu masih impor. 90% masih impor. Kemudian 52% alkes kita juga masih dominasi impor. Enggak apa-apa yang alat tadi yang saya sampaikan tadi mungkin belum, tapi urusan misalnya hal yang kecil-kecil, jarum, ranjang di rumah sakit, alat infus, selang, ya jangan. Harus kita berani memproduksi sendiri. Nah, teman-teman, itulah tadi bagaimana pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan alat kesehatan yang ada di Indonesia dan seperti apa kondisi rumah sakit yang ada di Indonesia. Dengerin tuh Min, Pak Joko ini ke rumah sakit bukan karena sakit ya kan. Jangan memframing yang enggak-enggak gitu. Dan bisa kita dengar tadi bagaimana beberapa penyakit yang menimbulkan banyak sekali kematian di tengah rakyat Indonesia, teman-teman. Dan Pak Jokowi berusaha untuk menghadirkan alat-alat kesehatan yang bisa mengobati ataupun mencegah ataupun sedikit tidak memperparah penyakit tersebut di daerah-daerah pelosok, utamanya di kabupaten-kabupaten yang mungkin masih akses ke rumah sakit utamanya itu jauh, teman-teman. Jadi Pak Jokowi melengkapi semua fasilitas kesehatan hingga ke pelosok. Tapi lagi-lagi PR-nya adalah tenaga kesehatannya, operatornya dan dokternya, teman-teman, yang masih kurang tentunya. Karena dengan wilayah yang sangat luas seperti ini dan dengan fakultas kedokteran yang masih sedikit dan harganya mahal, sepertinya agak sulit, teman-teman, untuk mengisi seluruh posisi-posisi di puskesmas, utamanya dokter-dokter ya. Apalagi mungkin di dataran Papua, NTB, NTT itu kayaknya masih jarang di daerah-daerah timur, teman-teman. Dan juga kadang dokter ini nggak mau ditempatkan di daerah-daerah yang jauh. Nah, ini juga problemnya, teman-teman. Padahal kan di situ kalau kita kayak PNS lah atau BUMN atau polisi atau TNI bersiap ditempatkan di mana saja ya. Kadang mereka setuju, tapi kalau dipindahin ke daerah pelosok ngeluh ya kan. Ini juga yang menjadi persoalan. Ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.